Jika seseorang tersambar petir secara langsung, kemungkinan besar akan tewas. Kemungkinan kecil bisa selamat, namun luka parah atau cacat. Dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi gundala. Meskipun demikian, secara statistik, sebagian besar korban sambaran petir bertahan hidup. Ini karena sebagian besar korban tersebut tidak terkena secara langsung. Bisa karena rambatan arus listrik melalui tanah maupun objek yang dipegang. Petir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di musim hujan. Energi yang besar dari petir jika mengenai objek di permukaan bumi hampir selalu berakibat merusak. Petir bisa menghancurkan pohon dan bangunan, merusak jaringan listrik dan telekomunikasi, juga memicu kebakaran. Tetapi, apakah ada manfaat dari petir? Apakah ada gunanya? Mari kita bahas dalam video ini. Pertama, apa itu petir? Petir pada dasarnya adalah pelepasan listrik di udara karena adanya perbedaan muatan yang besar. Muatan listrik yang menimbulkan petir ini berasal dari awan. Bagaimana bisa awan mengandung muatan listrik? Awan bukanlah uap air, karena uap air bersifat transparan dan tidak terlihat. Awan yang terlihat tebal berisi droplet atau partikel-partikel air yang sangat kecil. Karena suhu di atas sangat dingin, partikel air ini sebagian besar membeku menjadi kristal es yang juga berukuran kecil. Saat awan bergerak di udara, terjadi turbulensi di dalam awan tersebut. Kristal-kristal itu saling bertumbukan satu sama lain. Saat partikel es bertabrakan, terjadi perpindahan elektron antar partikel. Partikel es yang lebih kecil cenderung kehilangan elektron sehingga menjadi bermuatan positif. Partikel es yang lebih besar cenderung mendapat tambahan elektron sehingga bermuatan negatif. Kristal es yang lebih besar tentunya juga lebih berat, maka kristal yang lebih besar akan cenderung berada di bagian bawah, sedangkan kristal yang lebih kecil akan berada di atas. Hal ini membuat muatan listrik di awan terpolarisasi. Awan di bagian bawah bermuatan negatif, sedangkan bagian atas awan bermuatan positif. Jika perbedaan muatan ini semakin besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik. Elektron akan meloncat dari muatan negatif ke positif. Loncatan muatan listrik inilah yang disebut petir. Petir bisa terjadi dalam satu awan, disebut sebagai intracloud lightning. Bisa juga antar awan. Petir menyambar dari satu awan ke awan lainnya. Kemudian bisa juga dari awan ke permukaan bumi. Petir yang menyambar ke bumi inilah yang sering membuat kerusakan. Sambaran petir membawa energi yang sangat besar. Rata-rata satu sambaran petir memiliki tegangan 300 MV atau 300 juta volt. Arus listrik yang dialirkan bisa mencapai 30.000 ampere. Energinya bisa sampai 1.400 kW. Dengan energi sebesar ini dalam waktu yang sangat singkat menyebabkan suhu yang sangat tinggi. Suhu pada jalur rambatan petir bisa mencapai 20.000 derajat Celcius. Karena suhu yang sangat tinggi ini, udara yang dilewati memuai dengan sangat cepat, seperti meledak. Inilah yang menyebabkan suara menggelegar. Energi dari sebuah petir rata-rata sekitar 1.400 kW. Ini setara dengan 20 bulan kebutuhan listrik rumah tangga. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada teknologi untuk memanfaatkan energi petir ini. Lalu, apakah petir ada manfaatnya? Meskipun sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, petir ternyata telah memberikan manfaat yang besar pada alam. Petir ternyata menyuburkan tanah. Bagaimana bisa? Salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan adalah nitrogen. Jika kita perhatikan, pupuk semisal urea, ZA, NPK, amonium nitrat dan potasium nitrat semuanya mengandung unsur N atau nitrogen. Nitrogen sangat melimpah di udara. 70% unsur di atmosfer adalah nitrogen. Tetapi nitrogen di atmosfer bumi atau udara berupa senyawa N2 yang sangat stabil dan tidak bisa digunakan secara langsung oleh tanaman.
Nitrogen ini setiap hari kita hirup dan hembuskan dalam proses pernafasan tanpa reaksi apapun, karena yang kita butuhkan adalah oksigen. Nitrogen baru bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam bentuk senyawa nitrit dan nitrat, NO2 dan NO3. Karena nitrogen N2 sangat stabil, sangat sulit untuk bereaksi dengan oksigen membentuk nitrit atau nitrat. Dibutuhkan suhu yang sangat tinggi agar nitrogen dan oksigen bisa bereaksi. Nah, disinilah petir berperan. Suhu sambaran petir di udara yang sangat panas menyebabkan nitrogen dan oksigen bereaksi membentuk nitrit dan nitrat. Satu kali sambaran petir bisa menghasilkan sekitar 7 kg nitrit atau nitrat. Nitrit dan nitrat ini kemudian turun bersama air hujan dan masuk ke dalam tanah. Nah, dari tanah, nitrit-nitrat ini diserap oleh akar tanaman. Tanaman yang tumbuh subur akan menjadi manfaat bagi manusia. Jadi, petir tanpa kita sadari telah memberikan manfaat secara tidak langsung bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia. Sampai jumpa.